Ibu, mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Bapak Ibu, kita barusan kemarin merayakan 17 tahun. Ya. 17, maksudnya 17 Agustus, bukan 17 tahun. Kita sudah masuk di tahun yang ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Dimerdekakannya 17 Agustus, kemerdekaan kita 17 Agustus tahun 45. Dan saya percaya bahwa ketika kita dimerdekakan, maka kita dimerdekakan dari penjajahan Belanda 350 tahun, dari penjajahan Jepang 3,5 tahun. Dan hari ini Indonesia sudah memasuki 77 tahun kemerdekaan. Dan Bapak Ibu lihat bahwa hari ini kita sudah merdeka, tapi kita masih membangun di mana-mana, masih ada perbaikan di mana-mana, ada daerah-daerah yang perlu diperhatikan, ada rakyat yang perlu diperhatikan, karena bangsa ini masih terus membangun sampai cita-citanya tergenapi. Hal yang sama juga terjadi ketika Bapak Ibu pertama kali mengalami Yesus secara pribadi. Pertama kali mengalami keselamatan, maka kita dimerdekakan. Dan yang memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ketika Bapak Ibu dimerdekakan dari dosa, dari penjajahan dosa, ketika kita dimerdekakan dari tipu daya roh-roh jahat dunia ini, maka kita benar-benar merdeka. Ketika Bapak Ibu dimerdekakan, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu. Ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus bertumbuh, kita harus berbuah, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara dan saya harus menjadi orang yang benar-benar bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu bukti bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa tema khotbah hari ini, Kristus telah memerdekakan kita, itu harusnya menjadi sebuah kegembiraan, sebuah sukacita besar, bahwa kita tidak lagi hidup di bawah perhambaan. Perhambaan hari ini, perhambaan dosa. Tapi kita hidup di bawah perlindungan daripada sorga, yaitu perlindungan Roh Kudus. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya bukan hamba dosa, tapi saya hamba Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus merupakan sebuah status yang harus dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Status kita bukan lagi sebagai hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Status kita bukan lagi hamba bagi dunia ini, tapi status kita adalah hamba Kristus. Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari segala ikatan, dari segala kutuk dosa, maka Alkitab berkata bahwa kita benar-benar dimerdekakan. Wow, kita benar-benar dimerdekakan. Makanya firman Allah berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maka Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita sungguh-sungguh. Perhatikan Galatia 1, Galatia 5 ayat 1a berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada orang yang merdeka tapi belum sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka adalah Kristus yang memerdekakan kita.
Karena pada saat Kristus memerdekakan kita, maka kita tidak akan hidup lagi di bawah belenggu. Kita tidak akan hidup lagi di bawah roh agamawi. Kita tidak akan hidup lagi di bawah tradisi-tradisi dunia yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita mau hidup di bawah prinsip kerajaan Allah. Kita mau hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita sudah percaya dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah benar-benar merdeka, maka kita tidak mau lagi terikat kembali dengan hal-hal duniawi. Tapi saudara, sebaliknya, orang yang merdeka itu, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia akan berdiri teguh, dan dia tidak akan lagi menjadi hamba dosa, tapi dia akan tetap hidup di dalam kebenaran dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Tanpa disadari, kita masih dibelenggu dan diperbudak oleh tradisi-tradisi, saudara. Tanpa disadari, kita masih mengikuti aturan-aturan yang salah, yang menurut dunia masuk akal, tapi menurut Tuhan itu sesuatu yang menyimpang. Karena itu Alkitab berkata begini, sungguh ketika kita dimerdekakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sehingga Alkitab berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu lihat hidup mereka itu dimerdekakan. Memiliki kemerdekaan sejati. Mereka memiliki kemerdekaan sejati dalam Kristus. Kemerdekaan sejati itu adalah ketika kita terlepas dari segala ikatan duniawi dan hidup menurut kebenaran Allah. Bapak Ibu nggak mungkin, Bapak Ibu bilang saya mengasihi Tuhan, tapi kita masih mengikuti cara hidup duniawi. Tidak mungkin kita bilang kita dimerdekakan dari penjajah, lalu kita mengikuti cara penjajah, kan tidak. Kita punya jati diri sendiri, itu yang tadi saya katakan, kita punya status sebagai satu bangsa, yaitu Negara Republik Indonesia, NKRI. Amin. Sama juga ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, kita punya status, yaitu kita adalah anak Tuhan, kita dimerdekakan oleh Tuhan, memiliki kemerdekaan sejati. Kita bisa membangun kehidupan kita karena Kristus telah menebus kita, sehingga kita berkembang, kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak lagi hidup menurut kebiasaan dunia, tapi kita mulai hidup menurut kebiasaan daripada Tuhan sendiri, gaya hidup Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa menjaga kehidupan kita dalam kekudusan, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, sehingga perkataan, pikiran, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau, saudara. Memiliki kemerdekaan sejati. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau kemarin Bapak, Ibu, dan saya gagal, maka hari ini kita harus memiliki kemerdekaan sejati. Merdeka sejati artinya bahwa kita benar-benar merdeka, tidak lagi terganggu oleh hal-hal duniawi, tidak lagi terganggu dengan masa lalu kita, tidak lagi terganggu dengan apa kata orang, apa kata tradisi, tapi kita mulai hidup karena apa kata Tuhan. Karena kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga hidup kita adalah hidup yang betul-betul punya arah tujuan, dan tidak hidup menurut pemikiran kita atau seenaknya kita, tapi kita hidup menurut apa kata firman Tuhan. Ini ciri yang bisa kita lihat dari seseorang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Dia memiliki kemerdekaan sejati. Dia bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Dia adalah orang yang tidak lagi terbelenggu dengan hal-hal dunia ini. Dia adalah orang yang tidak lagi terikat dengan hal-hal yang merintangi dia untuk datang dalam penyembahan, datang dalam ibadah, datang dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Dia tidak lagi terikat dengan hal-hal itu. Hal-hal itu hanya mendukung dan menjadi fasilitas bagi dia, tapi itu bukan mengikat dia. Hal yang kedua adalah Bapak, Ibu, dan saya harus bertanggung jawab. Ciri yang kedua dari orang yang dimerdekakan adalah bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita.
Ketika kita merdeka, maka ada sebuah tanggung jawab untuk kita membangun bangsa ini. Ketika kita dimerdekakan, maka ada sebuah tanggung jawab untuk kita memaksimalkan potensi. Ketika kita dimerdekakan, maka anak-anak kita harus disekolahkan. Anak-anak yang pintar akan ada investasi di mana mereka dikuliahkan di luar negeri untuk mereka dapat ilmu. Mereka pintar, kemudian mereka kembali ke negaranya, lalu membangun negaranya. Itu bentuk daripada tanggung jawab. Tanggung jawab ketika kita dimerdekakan adalah saudara dan saya hidup menurut apa yang diberikan oleh para pendiri bangsa ini untuk mimpi-mimpi mereka digenapi, saudara, untuk Indonesia sejahtera. Kalau kita ada di dalam Indonesia adil dan makmur. Sama ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, maka ada sebuah tanggung jawab atas kemerdekaan itu sendiri yang telah diberikan oleh Tuhan. Bagaimana respons saudara dan saya, bagaimana tindakan kita. Dan Bapak Ibu dan saya harus mengerti bahwa hidup kita ketika sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus hidup berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu salah satu tanggung jawab. Dengan cara mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Lalu kita mulai hidup seturut dengan apa maunya Tuhan. Itu sebuah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemerdekaan itu bukan berarti kita masih hidup di dalam dosa. Kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita, artinya kita sudah dibebaskan dari dosa. Dan salah satu bentuk tanggung jawab adalah kita berusaha setiap hari hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak lagi terintimidasi dengan masa lalu. Masa lalu itu sudah jadi sejarah. Tapi masa kini dan masa depan itu adalah bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Bagaimana saya harus hidup dan saya harus menjadi buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga begitu banyak orang diberkati oleh Tuhan. Nah, ekspresi daripada kehidupan Kristus dalam hidup kita melalui cara hidup kita setiap hari. Dari orang yang mengalami kemerdekaan sejati itu, harus orang lihat dalam hidup saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu lihat dari Galatia 5 ayat 13, Alkitab berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dimerdekakan bukan untuk buat dosa, tapi kita dimerdekakan untuk kita melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Alkitab dengan jelas berkata, orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup lagi dalam kepahitan. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak lagi hidup di dalam sakit hati. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi orang yang dimerdekakan oleh Kristus hidup di dalam kemenangan. Hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Hidup di dalam berkat Kristus. Dan kita akan bisa melihat bahwa orang yang dimerdekakan oleh Kristus, mereka semakin mengasihi Tuhan. Amin. Tanda orang mengasihi Tuhan adalah mereka suka berdoa, mereka suka ibadah, mereka suka memuji Tuhan, mereka suka mengasihi orang lain. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mudah mengampuni orang lain. Itu bentuk daripada tanggung jawab bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka tidak mempertahankan hak karena hak mereka dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu ada di negara merdeka ini, maka kita berekspresi. Tapi ada tatanan, ada aturan, ada hukum yang mengaturnya. Itu namanya hidup dalam tanggung jawab. Kita tidak hidup seenaknya. Kita tidak memberontak kepada pemerintah. Alkitab katakan justru sebagai orang Kristen kita harus mendoakan pemerintah. Karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Itu adalah bentuk tanggung jawab daripada iman orang Kristen. Amin. Sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Dan bisa menikmati
apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kemerdekaan oleh Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak lagi hidup di bawah dosa. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum dunia ini. Tapi kita hidup di bawah hukum Kristus. Kalau hal yang pertama tadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu adalah memiliki kemerdekaan sejati hanya ada dalam Kristus. Yang kedua, bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 berkata begini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tanda bahwa Bapak, Ibu, dan saya dimerdekakan oleh Kristus adalah kita hidup sebagai hamba Tuhan. Amin. Hidup sebagai hamba Tuhan itu tidak lagi mengikuti keinginan dunia. Tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Tidak lagi punya pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang najis, hati kita yang salah. Tapi kita hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, mereka bukan orang-orang baik. Bukan mereka juga tidak dari keluarga-keluarga yang terpandang. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kemudian mereka dibentuk oleh Tuhan. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dipakai oleh Tuhan. Semua hamba Tuhan, mereka dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang dipanggil hari itu langsung mereka jadi sempurna, tidak ada. Tapi semua hamba Tuhan adalah mereka dipanggil dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian mereka diproses, mereka dibentuk oleh Tuhan. Dan mereka tidak lagi menyalahgunakan, mereka tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi mereka mau hidup sebagai hamba Tuhan. Salah satu prinsip hamba Tuhan itu adalah mulut dan hatinya harus sama. Kalau Bapak Ibu ngomong lain, hatinya lain, Anda bukan hamba Tuhan. Itu dulu. Itu dulu Bapak Ibu. Saya pernah jelaskan, kalau Bapak Ibu kembali nanti lihat YouTube, saya pernah jelaskan tentang ada kutuk-kutuk yang turun, ada kutuk penyembahan berhala, itu turun 3-4 keturunan. Ada kutuk perzinahan, turunnya 10 keturunan. Tapi ada kutuk yang turunnya unlimited, yaitu kutuk perkataan, itu turunnya unlimited. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya makan buahnya. Matius pasal 15 berkata begini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saya beberapa kali berkata begini, mereka berkata kepada saya, Pak Gembala, saya cuma ngomong di mulut, hatinya lain. Enggak, saya katakan enggak ada ayatnya. Saya tunjukkan kepada dia ayat, bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dia kaget, lalu dia tutup mulutnya. Dan saya katakan gini, orang bisa melihat hati kamu dari apa yang kamu katakan di mulutmu. Ketika kita bicara kepada seseorang dengan menyakiti hati orang lain, berarti hati kita itu penuh dengan kebencian. Dan Bapak Ibu tahu bahwa orang terluka itu cenderung melukai orang lain. Kalau Bapak Ibu terluka, Bapak Ibu bisa lihat dari perkataan Bapak Ibu yang suka menyakiti hati orang lain. Maka kita bukan hamba Tuhan. Kita masih menjadi hamba daripada dunia ini dan hamba tipu daya setan. Setan itu adalah selalu melukai orang lain, dan dunia ini mencoba untuk melukai saudara. Maka ketika Bapak Ibu dilukai oleh setan, dilukai oleh orang lain, maka kita cenderung juga melukai orang lain. Tapi ketika kita adalah hamba Kristus, maka kita menjaga perkataan kita. Kita mau ngomong satu kata, kita pikir 1000 kali lebih dulu, baru ngomong satu kata. Kita nggak asal ngomong, saudara. Ya, kita nggak asal ngomong, tapi kita tahu bahwa kita mau hidup sebagai hamba Kristus. Karena ketika Yesus membeli kita dari pasar dosa, sekarang kita jadi hamba Roh Kudus. Kita jadi tawanan Roh Kudus. Kalau dulu tawanan dosa, maka setan menyiksa saudara, dunia menyiksa Anda, dunia menipu Anda, setan menipu Anda. Tapi ketika kita jadi tawanan Roh Kudus, kita mengikuti keinginannya, maka kita mematikan keinginan-keinginan daging melalui keinginan roh yang ada dalam kita. Maka kita hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan dilihat dari perkataannya. Alkitab katakan perkataan kita nggak boleh hambar. Perkataan kita nggak boleh nyakiti hati orang lain. Perkataan kita harus memberkati orang lain.
Kehadiran kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Kemerdekaan yang sejati adalah di mana kita hidup serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu dalam apa? Dalam hal perkataan. Bapak Ibu lihat, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia punya alasan untuk menghukum mereka, tapi dia tidak menghukum mereka. Dia punya alasan untuk marahin orang-orang ciptaannya yang mukul dia, yang maki dia. Tapi Bapak Ibu lihat begini, dari perkataannya tidak ada perkataan kutuk, dari perkataannya tidak ada perkataan yang salah. Setiap perkataannya adalah perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang suci dan kudus. Amin. Banyak kali kita buat kesalahan itu ketika keadaan tidak sesuai dengan pemikiran kita. Ketika situasi tidak sesuai dengan mimpi kita. Ketika pengharapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu perkataan kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang salah. Kita bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang benar dalam situasi yang salah. Selalu mengucapkan perkataan-perkataan iman dalam keadaan yang tidak mendukung pengharapan yang ada di pikirannya, tidak mendukung rancangannya, tapi dia selalu mengucapkan perkataan-perkataan iman. Itu tanda, itu ciri bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kolose 1 ayat 28 berkata begitu. Kolose 1 ayat 28 berkata begitu. Dialah yang kami beritakan. Dialah yang kami bicarakan. Dialah yang kami ceritakan. Kolose 1 ayat 28. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari, dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Alkitab berkata begini, bahwa hidup sebagai hamba Allah itu adalah bisa dilihat dari apa yang kita ucapkan dari mulut. Mulut kita itu jadi corong. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Matius pasal 12 ayat 34, 35, 36, Alkitab berkata begini, menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Wow. Matius 12 ayat 34, 35, 36. Alkitab katakan menurut ucapanmu engkau dihukum, menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Ayat 35, karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lalu ayat 38 berkata begini. Ayat 38 dari Matius 12. Mulai ayat yang ke-36 dulu, 37, ayat 35, 36, 37. Sorry. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Perbendaharaan di sini itu hati, saudara. Dan orang yang jahat, mengeluarkan hal-hal yang jahat. Dari perbendaharaan yang jahat. Ayat 36 berkata, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi setiap kata-kata Bapak Ibu every day itu dicatat oleh malaikat dan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman di taktanya Tuhan. Ini membuktikan apakah kita ini sebagai hamba Tuhan. Kalau sebagai hamba Tuhan, maka kita hanya mengucapkan apa yang Tuhan kita katakan. Setuju? Apa yang Tuhan kita katakan adalah firman Allah. Makanya Kolose 1:28 katakan, kami menasihati kamu. Kami mengajari kamu. Kami memimpin kamu dalam kesempurnaan kepada Kristus. Itu kata sia-sia itu adalah kata-kata yang kosong, yang tidak ada artinya. Orang ajak kita ngomong lain, kita ngomong lain. Ya. Kita ngomong karena kita terintimidasi dengan masa lalu kita. Kita terintimidasi dengan masalah kita. Kita nggak boleh hidup untuk diri kita, tapi kita harus hidup untuk orang lain. Nasihati orang lain. Kita harus ajari orang lain. Kita harus memimpin orang lain kepada kesempurnaan kepada Kristus. Dan menjadi serupa
dengan Kristus bisa kita alami, karena memang kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan bagi saya itu adalah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kemerdekaan sejatiku adalah saya menjadi serupa dengan Kristus. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia ajari, dia nasihati orang, dia memimpin orang kepada kesempurnaan. Ada yang like, ada yang dislike, tapi Yesus lakukan itu terus. Dan itu berkenan kepada hati Bapa di surga. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka itu merupakan ciri bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Menjadi serupa dengan Kristus, kita alami kalau kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Dan itu bagi saya adalah kemerdekaan sejati. Mungkin Bapak Ibu tanya, Pastor Luther, bagaimana saya mengalami kemerdekaan sejati? Maka, untuk mengalami kemerdekaan sejati, maka ada 3 elemen penting. Bapak Ibu harus disiplin secara rohani. Katakan, saya harus disiplin rohani. Bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang disiplin. Makanya ada aturan. Ya, kita dihukum karena melanggar aturan. Makanya perlu disiplin. Betul Bapak Ibu ya? Firman Allah adalah hukum yang tertinggi. Ya, maka ada hukum keadilan, ada hukum kasih karunia. Hukum keadilan itu, misalnya kita mengikuti hukum yang ditentukan oleh satu bangsa termasuk negara kita, itu adalah hukum yang harus kita ikuti. Amin. Tapi ada hukum kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman Tuhan. Maka bagaimana supaya kita menjadi orang yang serupa dengan Kristus, punya disiplin rohani. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa yang Rasul Paulus ingin katakan? Saya harus punya disiplin rohani. Supaya saya jangan jadi batu sandungan kepada orang lain. Tapi sebaliknya, supaya saya jadi berkat bagi banyak orang. Dan ayat ini menunjukkan tentang perihal bagaimana kita sebagai seorang murid, disciple. Kemudian kita dapat kata disiplin. Karena orang yang disiplin akan memunculkan, akan menarik potensi yang Tuhan berikan dalam dirinya keluar supaya bisa dinikmati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa mengajari orang lain, bagaimana kita bisa menasihati orang lain, memimpin orang lain, kalau kita sendiri tidak mengembangkan diri kita, kalau kita tidak melatih diri kita, kalau kita tidak pernah memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang mau dipuji ketika dia berbuat baik, tapi ketika orang tegur dia, nasihati dia, belum tentu dia mau dengar nasihat. Banyak kali kita mau dengar nasihat hanya dari orang yang satu level dengan kita, atau pemimpin kita, tapi ketika orang di bawah kita nasihati kita, belum tentu kita mau dengar, karena kita pikir, kamu di bawah saya, kenapa kamu nasihati saya? Kamu umur lebih muda daripada saya, kenapa kamu nasihati saya? Saya latih dalam rumah, anak perempuan saya ada kalanya, Papa boleh nggak saya beritahu kepada Papa? Ya, ada kalanya ngomongnya itu, wah, saya katakan, iya, ada kalanya benar juga yang dia ngomongnya. Ya, karena anak saya nggak mungkin bilang, kamu anak kecil, anak Papa, sudah bisa, enggak, saudara. Ya, enggak seperti itu. Ya. Tapi kita kalau mau, harus belajar untuk benar. Anak lainnya, anak laki saya juga ngomong, Papa, jangan begini. Saya bilang, iya, Papa salah. Harus juga belajar dengar. Kita kan bukan orang sempurna, saudara. Tapi kita sedang melatih untuk menuju kepada kesempurnaan. Disiplin rohani. Penting. Ya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Elemen yang kedua, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus adalah tinggal dalam Kristus. Dan Kristus tinggal dalam kita. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kita harus tinggal dalam Kristus. Kristus tinggal dalam kita. Akulah pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Tinggal dalam Kristus. Karena apa? Yang dari dalam ini akan memancarkan Kristus. Harusnya kehidupan kekristenan itu adalah membangun ke dalam lebih dulu.
Bapak, Ibu, dan saya, akar kehidupan kita harus masuk ketemu sumber. Kita harus cari Tuhan lebih dulu, mengenal Tuhan lebih dulu. Kalau tidak mengerti, kita harus cari guru-guru, kita harus cari gembala, kita harus cari orang yang lebih rohani daripada kita, mengajarkan kita. Kalau kita belum tahu, kita tanya, kita mengerti, kita belajar di situ. Supaya saudara dan saya ketika kita lulus, maka kita keluar dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Apa yang keluar dari dalam kita harusnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kekristenan itu membangun ke dalam lebih dulu sebelum berdampak keluar. Karena kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Berarti sebelum pohon itu berbuah, maka dia akarnya itu harus masuk ke dalam lebih dulu. Setuju Bapak Ibu? Benar? Benar. Akarnya harus menembus lapisan-lapisan tanah lebih dulu. Saudara dan saya harus mencari Tuhan lebih dulu, menemukan Tuhan lebih dulu. Saudara dan saya harus tinggal di dalam Tuhan lebih dulu sebelum tunas kecil keluar. Kekristenan itu bukan euforia. Kekristenan itu adalah apa yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi itu dilihat oleh Tuhan. Kita sendiri itulah kita sesungguhnya. Kalau kita rame-rame mungkin kelihatan rohani, tapi kesendirian kita itulah kita sesungguhnya. Apa yang kita lakukan ketika tidak dilihat oleh orang lain, itulah kita sesungguhnya. Apakah kita tertancap kuat-kuat pada Tuhan? Apakah hati kita melekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan? Itu tanda bahwa kita tinggal dalam Kristus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa di luar Kristus. Ya, Alkitab katakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada orang yang punya uang banyak, kaya raya, punya kedudukan, dan dia katakan aku nggak butuh Tuhan. Dan orang tanya kepada saya, menurut Pastor Luther gimana? Saya katakan itu orang yang pergi dengan sisa kehidupan. Dia masih diberkati, punya uang banyak, masih punya usaha, masih punya bisnis, masih punya pekerjaan, tapi itu sisa kehidupan. Nanti lihat, sebentar lagi dia akan layu dan buahnya akan kering. Sama ketika Bapak Ibu potong ranting mangga yang ada buah yang ranum, daunnya masih segar. 1-2 jam masih kelihatannya ranum, masih kelihatan segar. Tapi 24 jam kemudian, maka dia akan layu dan dia akan kering. Karena itu sisa kehidupan. Tinggal di dalam Kristus adalah karena apa yang dari dalam ini, dari dalam saudara dan saya, firman Tuhan harus memancarkan keluar melalui perkataan, pikiran, tindakan, sikap kita. Sehingga orang dunia ini melihat bukan kita lagi, tapi mereka melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Rasul Paulus, hidup ini bukan tentang aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Hidupku bukan tentang aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Jadi, tadi saya jelaskan bagaimana supaya kita bisa hidup serupa dengan Kristus. Disiplin rohani. Tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita harus hidup dalam kasih karunia. Bagaimana supaya kita menjadi serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus bisa kita alami karena kita dimerdekakan dalam Kristus. Dan tadi saya katakan bahwa ini adalah kemerdekaan sejati. Disiplin rohani, tinggal dalam Kristus, Kristus dalam kita, hidup di dalam kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya Kristus, artinya Rasul Paulus, dia menghargai, dia hidup dalam kasih karunia, dia mengelola kasih karunia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ketika hari ini kita ada di zaman kasih karunia, maka tidak boleh hidup asal-asalan. Tidak boleh kita hidup seenaknya kita, tapi kita hidup dipimpin oleh kasih karunia seperti yang Rasul Paulus katakan. Amin, Bapak Ibu. Hidup dalam kasih karunia itu adalah tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tapi keinginan roh. Tidak lagi hidup menurut apa kata orang, apa kata tradisi. Tapi kita mau hidup menurut apa kata Tuhan. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan bukan karena kekuatan kita, tapi kita membiarkan Tuhan Yesus yang bekerja, membiarkan Roh Kudus yang pimpin kita, membiarkan karunia-karunia terekspresi di dalam saudara dan saya.
Sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, berbuah, dan akan dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Dan ketika Bapak Ibu dan saya mau supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita harus diupakan. Kemerdekaan itu akan membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, bukan cuma kita memiliki kemerdekaan sejati, bukan cuma bertanggung jawab kepada kemerdekaan yang telah diberikan, tapi kita harus hidup sebagai hamba-hamba Allah. Amin. Dan kalau kita hidup sebagai hamba Allah, maka mulut dan hati harus sama. Ya. Dan Alkitab berkata untuk menjadi serupa dengan Kristus bisa kita alami ketika kita sudah merdeka dalam Kristus, itu adalah kemerdekaan sejati. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka bangun kedisiplinan rohani. Doa bukan berarti 1 minggu sekali. Tapi kedisiplinan rohani adalah doa setiap waktu, konsistensi, selama Anda dan saya hidup di muka bumi ini. Kemudian tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. Lalu yang ketiga adalah hidup dalam kasih karunia Allah. Saya percaya, maka kita akan melihat hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari ini datang dan Bapak Ibu katakan, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan.